Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini, pada sampai detik ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, juga nikmat Islam, sehingga kita bisa sampai dan berkumpul di majelis Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan dan hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga penuh dengan cahaya terang benderang dengan keilmuan. Khatib mewasiatkan pada diri khatib sendiri, juga kepada jamaah salat Jumat yang berbahagia di sini, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah pelindung dari azab segala bahaya dan wasilah yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan dan pahala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, Ia menjelaskan kepada kita untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan yang mendatangkan pahala, juga mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Gemar berbuat baik dan beramal soleh adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Allah melekatkan ciri gemar berbuat kebaikan dan beramal soleh pada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman, saudara-saudara. Misalnya Allah menyifati orang yang bertakwa itu sebagai orang-orang yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyifati orang yang bertakwa sebagai orang yang menjaga diri dari berbuat dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, yang artinya adalah bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa,
Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Takwa adalah tabir yang melindungi seorang muslim dari mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakainya. Ayuhal mukminin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju kebaikan dan akan mengganjar dengan jannahnya bagi kita yang mau menempuhnya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 133 yang artinya adalah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-Mu, Rabb yang mempunyai semesta alam ini, dan mendapatkan surga yang luasnya selangit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ciri khas. Yang pertama, ia selalu merasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu memiliki sifat maha agung. Selanjutnya, dia beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa cukup dan merasa ridho terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan yang terakhir, ia senantiasa mempersiapkan bekal menghadapi kematian untuk berjumpa dengan Rabb-Nya. Bekal apa yang paling kita butuhkan untuk selamat menuju alam yang abadi? Tentu adalah ketakwaan. Siapakah sahabat kita dalam alam kubur yang akan melipur kesedihan kita? Apakah yang dapat mencegah kita dari azab? Tentu tidak. Ini adalah sebab-sebab dari ketakwaan itu, saudara-saudara. Ayuhal mukminin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengetahui bahwa takwa adalah sumber utama diraihnya semua kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama kita terlebih dahulu, mereka menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang mencakup isi kandungan Al-Quran, sebab mencakup semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan di antara buah takwa itu bagi seorang muslim adalah memperoleh mayyatullah atau kebersamaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamainya, senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa. Karena Allah telah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 194 yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa takwa adalah yang sempurna, yaitu merupakan seorang hamba yang bertakwa kepada Rabb-Nya, bahkan sampai pada perkara-perkara yang kecil. Ia bahkan meninggalkan sebagian hal-hal yang mubah karena takut bahwa hal itu akan menjerumuskannya kepada kemaksiatan dan kepada dosa-dosa. Ibarat seseorang yang sedang berjalan di muka bumi, duri yang kecil mampu membuatnya waspada melihat semua benda-benda di sekitarnya. Karena apa? Kerikil dan duri yang kecil itu kalau misalkan dikumpulkan akan menjadi gunung yang tinggi menjulang. Jemaah sekalian, takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap hamba-hambanya, sebagaimana ia juga merupakan wasiat seluruh nabi dan rasul kepada kaum-kaumnya. Sebagaimana takwa juga merupakan wasiat para sahabat dan para pengikutnya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dahulu mengawali khutbah mereka dengan wasiat takwa. Karena takwa memang benar-benar sepenting itu. Setiap kita membutuhkan sifat takwa bersemayam dalam diri kita. Tentu saja sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, ketika sendiri maupun ketika berorganisasi bersama masyarakat,
saat bersama istri, maupun saat berkhalwat pada Allah Subhanahu wa taala di waktu tahajudnya. Jemaah salat Jumat sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebaik-baik pakaian yang kita kenakan dan bekal yang akan kita persiapkan. Takwa juga merupakan wasilah terbaik kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan dari buah-buah takwa ini. Takwa adalah sebab dibukakannya pintu kesulitan yang menimpa seorang hamba. Jalan keluar dari segala macam urusan dan kesusahan. Sebab keselamatan dari keburukan dan azab. Penghapus dosa dan bisa meninggikan derajat seorang hamba. Serta kunci sukses untuk mendapatkan jannahnya. Takwa juga merupakan sebab diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta. Sebab memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan-kemuliaan darinya. Keselamatan dari azab Allah bisa kita raih. Karena itu, sebab-sebab diterimanya amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kunci dan tujuan kita sebagai seorang muslim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وعبادتنا وأعمالنا وقراءتنا وتضليلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.